Bab 431 mengejar melalui udara. Manusia, kamu memang punya beberapa trik. Sudah menghentikan serangan mereka hanya dengan membuat satu gerakan. Petik 2. Suara riang The Tower Ring Trio terdengar. Sebelum ini, ia telah menghadapi serangan dari 7 peringkat Lord sejati dan 100 jenius alam roh sejati, yang sangat menyakitkan untuk itu. Ketika Zhao Feng pindah, dia benar-benar mengubah situasinya. Pada titik waktu ini, 20 hingga 30 orang jenius termasuk 2 peringkat dewa sejati telah jatuh ke labirin kota ilusi Zhao Feng. Labirin kota ilusi dibangun di atas mata ilusi Zhao Feng dan merupakan keterampilan jarak jauh. Dalam hal kedalaman, labirin kota ilusi tidak lebih tinggi dari mata ilusi, tetapi kesulitannya adalah bahwa itu adalah keterampilan energi mental yang tersebar luas dan dapat menjebak sejumlah besar musuh. Sebelum ini, Zhao Feng dibatasi oleh kultivasinya dan tidak mencoba membuat keterampilan seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bertemu lawan yang mencoba menang dengan angka. Kebanyakan dari mereka yang dia lawan sebelumnya adalah mereka sendiri atau dalam kelompok kecil. Keterampilan garis keturunan 4 mata lebih dari cukup. The Illusion City Maze dibuat dalam situasi ini. Labirin kota ilusi secara khusus dibuat untuk melawan banyak orang. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bawa, saya akan tetap membuat mereka berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Petik 2. Zhao Feng bertengger di dahan. Mata kirinya seperti jurang tak terbatas dan rambut birunya tertiup angin secara misterius dan jahat, menunjukkan kemuliaan garis keturunannya. Masalahnya adalah labirin kota ilusi Zhao Feng ditempatkan di dekat celah di Tower Ring Trio dan orang-orang di dekatnya bisa lebih terpengaruh. Selain itu, Zhao Feng masih perlahan-lahan memperluas labirin kota ilusi. Brother Tree, semakin banyak Anda membantu, semakin kuat teknik garis keturunan mata saya. Senyuman muncul di mulut Zhao Feng. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Feng merasakan gelombang jiwa esensi yang lebih kuat memasuki dunia energi mentalnya. Itu adalah asal dari Tower Ring Trio. Jiwa Zhao Feng segera dibersihkan seperti hujan musim semi yang turun. Perasaan ini seperti berendam di kolam spa. Luka yang tersembunyi dan dalam semuanya bisa disembuhkan. Zhao Feng sangat gembira. Dengan pohon menjulang Yao membantunya, pemahamannya tentang jiwa esensi jiwa kayu menjadi 2 kali lebih efektif. Dalam situasi ini, tingkat energi mentalnya mulai mendekati tahap akhir True Lord Rank. The Illusion City Maze terkonsolidasi dan berkembang. Jumlah jenius yang jatuh ke labirin kota ilusi meningkat, tetapi jumlah yang berjuang menurun. Sesekali ada 1 atau 2 orang jenius yang jatuh dan menjadi pupuk Yao pohon menjulang. Zhao Feng dengan sengaja membuat jalan keluar dan kekurangan di labirin kota ilusi. Pintu keluar dan kekurangan ini berada di dekat tanah dan mereka yang mengira telah melarikan diri sebenarnya sedang berjalan melalui pintu kematian. Kita harus membunuh Zhao Feng untuk menyelamatkan para murid. Wajah Ye Yanyu menjadi dingin karena niat membunuh saat pedang transparan muncul di tangannya. Dia berbalik untuk menghadapi Zhuang Wan'er. Zhao Feng hari ini berbeda dari masa lalu. Setidaknya dibutuhkan 2 True Lord Ranks tahap akhir untuk memiliki kepercayaan diri. Zhao Feng bersembunyi di kedalaman pohon menjulang Yao dan memiliki keuntungan di lanskap. Peringkat dewa sejati yang normal akan diratakan menjadi pancake bahkan sebelum mereka mendekat. Hal utama adalah bahwa Zhao Feng sangat kuat dan 2 dari 3 mayat hantu True Lord Rank-nya membunuh siapapun yang mereka darahi. Bahkan dalam keadaan normal, hanya Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er yang dapat mengancam Zhao Feng. Menghadapi saran Ye Yanyu, wajah Zhuang Wan'er mulai ragu-ragu. Suara Zhuang Wan'er dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ye Yanyu sangat terkejut. Ye Yanyu, sepertinya kamu dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah. Bunuh Zhao Feng, bunuh pohon yang menjulang Yao? Berapa banyak lagi orang yang akan mati jika kita melakukannya? Apakah semua ini sepadan? Petik 2. Suara Zhuang Wan'er sangat tegas. Ye Yanyu berhenti. Itu benar, 3 sekte telah membayar harga yang terlalu besar untuk membunuh pohon menjulang Yao dan sekte spiritual bulan murni telah kehilangan 3 peringkat dewa sejati termasuk Yu Luo. Pada titik ini, situasinya menjadi semakin buruk dan ilusi energi mental Zhao Feng yang luas menjebak banyak orang. Setiap orang punya kesempatan untuk mati. Semua orang dari Istana Iblis Bulan, mundur. Zhuang Wan'er menatap tajam ke pemuda berambut biru di dahan sebelum memberikan perintah. Para jenius dari Istana Iblis Bulan saling memandang sebelum mundur dan melakukan yang terbaik untuk mengambil beberapa yang lain dalam ilusi juga.
Zhao Feng tidak terlalu keberatan tentang para jenius yang mundur ini dan berfokus terutama pada orang-orang dari sekte spiritual bulan murni. Semua orang dari retret Black Cliff Palace. Qigui telah bangun dan memberi perintah setelah Zhuang Wan'er mengkhususkan diri dalam garis keturunan mata. Dia mengerti betapa menakutkannya Zhao Feng saat ini. Garis keturunan Zhao Feng tidak terukur. Qigui belum pernah melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Mungkin hanya 8 mata Dewa Agung yang bisa menekan mata Zhao Feng. Selain itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui tahap awal yang normal peringkat dewa sejati dan dengan jiwa esensi jiwa kayu yang mendukungnya, energinya terus-menerus. Selain Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu, mungkin tidak ada orang lain yang bisa melihat 1 atau 2 mata dari Zhao Feng. Ye Yanyu menggigit bibirnya dan menekan amarah dan keengganan di dalam hatinya. Mungkin ketiga sekte yang digabungkan bisa membunuh Zhao Feng dan bahkan pohon yang menjulang Yao, tapi berapa banyak orang yang akan hidup untuk melihatnya? Harga dan imbalannya tidak sebanding satu sama lain. Itu karena Zhuang Wan'er menyerah. Bagaimanapun, pembalasan Istana Setan Bulan dan Zhao Feng tidak besar. Sister Ye, apakah kita benar-benar akan? Tanda tanya. Petik 2. Li Hong sangat tidak mau. Aku ingin membunuhnya 10 kali lebih banyak darimu. Tapi berapa banyak orang lain yang harus mati demi kematian Yuluo dan perusahaan? Ye Yanyu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh Zhao Feng ketika Zhuang Wan'er mundur. Hanya gabungan dia dan Zhuang Wan'er yang memiliki peluang 50-60% untuk membunuh Zhao Feng. Hanya Lu Tianyi yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zhao Feng sendirian. Hahaha, semua manusia ini mundur? Petik 2. The Towering Trio tertawa. Kegembiraannya tak terlukiskan. Semua orang dari 3 sekte telah mundur, meninggalkan 10 hingga 20 tubuh. Pada titik ini, hanya 6 dari 10 peringkat Lord sejati yang asli telah pergi. Eye of Illusion Zhao Feng meninggalkan 1 True Lord Rank di belakang. Ekspresi orang-orang dari 3 sekte itu gelap. Separuh kecil dari 10 True Lord Rank telah jatuh. Hanya memikirkan hal ini membuat hati para jenius menjadi dingin. Zhao Feng berdiri di cabang dan mengusir para jenius dari 3 sekte dengan matanya. Ketika mereka mundur sejauh 4-5 mil, dia berbicara, Brother Tree, jangan berhenti. Kami akan memukul anjing yang melarikan diri. Petik 2. The Towering Trio percaya pada kekuatan Zhao Feng dan mengerti bahwa 3 sekte mungkin akan kembali setelah beberapa saat. Lebih baik melumpuhkan musuh. Orang-orang ini telah mundur sejauh 4-5 mil dan keluar dari jangkauan akar saya. Bagaimana Anda akan merawat mereka? Petik 2. Pohon menjulang Yao bertanya, ada satu gerakan yang bisa saya coba. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan jiwa esensi jiwa kayu yang mendukungnya, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan gerakan itu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menyatu dengan alam dan memfokuskan seluruh energinya. Ini adalah pemahaman yang telah diacuri dari Xin Wuheng dan dia merasa seolah-olah niat ini telah melampaui batas pangkat sejati-sejati. Pada saat yang sama, mata kiri Zhao Feng mulai memadatkan auranya. Aura kuno, tak terukur, menakutkan terpancar dari Zhao Feng dan pohon menjulang Yao di bawah kaki Zhao Feng menjadi tidak nyaman. Aura ini sepertinya datang dari zaman kuno. Mungkinkah ini dari 10.000 ras kuno? Itu tidak mungkin. Jiwa esensi jiwa kayu pohon yang menjulang mengalir di Zhao Feng tanpa kendali. Hehe, jadi begitu. Pemuda misterius yang melepaskan aura kuno tiba-tiba tertawa ringan. Segera setelah itu, pohon yang menjulang Yao merasa tubuh Zhao Feng telah kehilangan jiwanya. Kesadaran Zhao Feng keluar dari cangkangnya dan melangkah ke awan. Pada saat yang sama, jenius dari 3 sekte telah mundur 5 hingga 6 mil, keluar dari jangkauan akar pohon menjulang Yao. Semuanya santai. Bocah itu tidak akan berani keluar bahkan jika dia punya 100 nyali lagi. Petik 2. Bajingan ini hanya mengandalkan perlindungan dari Towering Trio. Jika dia berani mengikuti, dia akan menemukan kematiannya sendiri. Petik 2. Suara tidak mau terdengar dari antara kelompok. Namun, saat ini, semua orang merasakan tekanan yang tidak nyaman. Sepertinya ada mata di langit yang dengan dingin mengawasi setiap gerakan mereka. Kegelisahan dan tekanan menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka dengan kultivasi yang lebih rendah merasa tubuh mereka menjadi dingin dan seolah-olah mereka telah ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam genangan es. Ya Tuhan, itu sepasang orang jenius mendongak secara naluriah dan seketika menjadi lumpuh.
Suara mereka bergetar dan menjadi linglung. Semakin banyak mendongak ke langit dan sepertinya disambar petir. Tanpa sadar, Eye of Heaven biru transparan telah muncul di langit dan menyaksikan dengan dingin ke bumi di bawah. Hati Ye Yanyu dan Zhuang Waner bergetar. Semua orang di bawah True Lord Rank gemetar karena tekanan. Mata ini lagi, jenis kekuatan apa yang dimilikinya? Petik 2. Qi Gui menarik napas dalam-dalam. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat Eye of Heaven, kekuatan yang dibawa mata pertama kali tidak sekuat ini. Namun, aura dan momentum yang dibawa mata ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Qi Gui. Naluri memberitahu Qi Gui bahwa mata ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Inilah yang sedang diuji Zhao Feng. Bab 432 Lu Tianyi. Murid dari 3 sekte semuanya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Hati mereka bergetar dan tekanan energi mental yang tak terlukiskan membuat mereka tidak bisa bernapas. Di langit, mata surga yang tampak ada dengan langit dan bumi berkilauan biru saat memandang ke bumi dengan dingin. Mata ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah Ye Yanyu dan teman-temannya melirik ke kedalaman hutan dengan tidak percaya dan banyak orang jenius menyadari bahwa mata ini sangat mirip dengan mata kiri Zhao Feng. Qi Gui dari Istana Tebing Hitam menarik napas dalam-dalam dan menjadi orang pertama yang mengenali mata ini. Pada saat ini, Eye of Heaven ini membawa tekanan besar pada para jenius. Qi Gui, kamu sepertinya tahu sesuatu. Apa mata ini dan kekuatan apa yang dimilikinya? Petik 2. Bahkan seseorang yang sekuat Ye Yanyu harus menekan kegelisahan di hatinya. The Eye of Heaven melihat ke bawah dan tak terukur. Apa yang saya tahu terbatas, tetapi saya dapat memastikan bahwa mata ini dapat menggunakan tekanan energi mental dan Zhao Feng pernah menggunakan keterampilan ini sejauh 100 hingga 200 mil untuk memadamkan lentera gelap mata hantu saya. Kewaspadaan tertulis di wajah Qi Gui. Itu adalah pertama kalinya keduanya bentrok dalam hal garis keturunan. 1-200 mil? Zhuang Waner dan Ye Yanyu sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dari jauh. Lalu apa batas dari mata surga Zhao Feng? Hanya Zhao Feng yang tahu jawabannya. Mata spiritual Tuhannya bisa sejauh mana dia bisa melihat. Dengan meningkatnya kultivasinya, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat dari jarak ribuan mil. Tanpa batasan pada inderanya, tidak ada kesulitan baginya untuk melihat sejauh 2000 mil. Tentu saja, semakin jauh dia melihat, semakin banyak energi yang digunakan. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan melakukan ini. Itulah perasaan. Kesadaran Zhao Feng menyelinap ke awan dan mengamati bumi di bawah. Seolah-olah dia sedang meremehkan dunia yang dia ciptakan. Hanya melakukan ini membuatnya bersemangat. Tentu saja, dalam proses ini, energi Zhao Feng dengan cepat digunakan. Meski penggunaan energinya masih besar, itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Alasan dia menggunakan Eye of Heaven sekarang adalah untuk menggunakan jiwa Wood Spirit Essence untuk mendukungnya. Melalui analisisnya, Zhao Feng sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan energi akan bervariasi bergantung pada jarak. Semakin jauh dari lompatan, semakin banyak energi yang digunakan. Sebaliknya, Zhao Feng hanya melompat 5 atau 6 mil jauhnya dan pengeluarannya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Ada alasan lain, pengeluaran akan berubah beberapa kali saat menggunakan serangan. Petik 2. Zhao Feng memikirkan kembali bagaimana dia memadamkan lentera hitam mata hantu. Pada titik ini, tingkat energi mental Zhao Feng berbeda dari sebelumnya dan dengan jiwa esensi jiwa kayu yang mendukungnya, dia tidak khawatir. Untuk 1 atau 2 napas berikutnya, Zhao Feng fokus untuk mengalami sensasi ini. Dengan matanya yang melayang di udara, dia memiliki koneksi dengan tubuhnya tetapi tidak bisa mengendalikan gerakan tubuhnya. Zhao Feng masih menyadari bahwa dalam keadaan ini penggabungannya dengan alam mencapai tingkat yang luar biasa. Ini juga mengapa ketika semua energinya terfokus dan dia menjadi satu dengan alam, lebih mudah baginya untuk mencapai keadaan ini. Selain itu, kontrol mata spiritual Dewa Zhao Feng lebih baik karena dia telah bergabung dengan langit dan bumi. Bahkan penguasa akan dipindahkan ke sini. Mari kita lihat apakah saya bisa menggunakan garis keturunan mata saya dalam keadaan ini. Hati Zhao Feng tergerak. Tanpa sadar, beberapa nafas telah berlalu dan para jenius dari 3 sekte merasa tidak nyaman. Mereka menghormati dan waspada terhadap Eye of Heaven. Tekanan tak terlihat tetap ada di hati mereka.
Bajingan Zhao, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bertarunglah. Seorang pahlawan tidak bersembunyi dan menonton dari jauh. Petik 2. Ekspresi Li Hong redup. Tekanan yang tidak nyaman membuatnya waspada tapi juga marah. Tepat sekali. Jika Anda memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah. Petik 2. Para jenius dari 3 sekte setuju. Ejekan muncul di Eye of Heaven. Garis menembak jiwa es. Suara dingin misterius terdengar dalam energi mental. Mata besar itu sepertinya berisi jurang es yang menyala dan mengeluarkan seberkas cahaya setebal tinju. Sinar cahaya setengah transparan dan tidak bisa ditangkap dengan sense spiritual saat terbang. Awas! Ye Yanyu berseru secara naluriah. Pada saat itu, surga bergema dengan Yuan Qi yang dingin dan kekuatan asli ini berasal dari mata surga. Serangan itu cepat kilat dan diisi dengan es Yuan Qi. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura kuno yang elegan. Li Hong tidak bisa bereaksi sama sekali dan sinar cahaya menembus tubuh dan jiwanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Eye of Heaven bisa langsung menyerang dan begitu cepat. Radius 1 mil di sekitar Li Hong membeku dan daerah itu tampaknya menjadi dingin secara alami. Tubuh Li Hong menjadi kaku dan mulutnya tetap terbuka lebar. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membeku menjadi patung. Saya tidak berpikir bahwa Eye of Heaven bahkan dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan mata saya. Tatapan Zhao Feng tetap di langit. Energi yang digunakan dalam serangan itu sangat besar dan itu beberapa kali lipat dari biasanya. Namun, efeknya juga sangat jelas. The Eye of Heaven bergabung ke langit dan sangat meningkatkan jumlah Yuan Qi yang dipanggil. Dalam keadaan itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melebihi batas normalnya. Manusia, kekuatan asalku dengan cepat memudar. Suara sedih The Towering Tree Yao terdengar. Ada kerugian jika ada imbalan. Bukankah aku baru saja menyelesaikan True Lord Rank tahap akhir? Petik 2. Zhao Feng tetap tidak tergerak. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani mencoba ini dengan mudah, tetapi sekarang tingkat energi mentalnya lebih kuat dari tahap awal yang normal peringkat dewa sejati dan mendapat dukungan dari jiwa esensi jiwa kayu. Dalam proses ini, mata spiritual dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan jiwa esensi jiwa kayu. Jiwa Zhao Feng diisi ulang dan memperoleh pemahaman dari jiwa esensi jiwa kayu. Hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng meningkat pesat. The Wood Spirit Essence Soul memang sesuai dengan namanya yang bermanfaat bagi mereka yang berada di Origin Core Realm yang mencoba untuk memahami jalan menuju Void God Realm. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Saudara Li Hong, para jenius dari sekte spiritual bulan murni berseru. Mereka telah menyaksikan Eye of Heaven menembakkan seberkas cahaya dan membekukan Li Hong menjadi sebuah balok es. Saudara Li Hong, semua orang berteriak dan mencairkan es yang membekukannya, tapi Li Hong tidak bereaksi. Aura kehidupan di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, tetapi dia tidak bereaksi. Serangan dingin yang ekstrim telah membekukan pikirannya untuk selamanya. Kecuali Raja di alam Dewa Kekosongan tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Qi Gui menarik napas dingin. Tidak ada yang mungkin bisa selamat dari gerakan itu saat itu. Li Hong pada tahap akhir True Lord Rank selesai dengan satu tatapan mata dan bahkan Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Hati para jenius seketika terguncang dan beberapa bahkan sujud pada mata di surga. Semuanya santai. Metode ini tidak dapat digunakan berkali-kali. Petik 2. Qi Gui sangat yakin. Dia telah kehilangan hampir semua kekuatan bertarungnya dan Zhao Feng mungkin tidak akan menyia-nyiakan energi untuk menghabisinya. Dari 6 peringkat Lord sejati, hanya 4 yang memiliki kemampuan untuk bertarung. Qi Gui dan Li Hong tidak bisa berbuat banyak. Mundur dari ngarai ini, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bertukar pandang saat mereka menatap tajam ke Eye of Heaven sebelum mundur dengan cepat. The Eye of Heaven menghilang dari awan. Zhao Feng menghela napas panjang saat kesadarannya kembali ke tubuhnya. Gerakan saat itu hanya berlangsung beberapa napas, tetapi 30-40% energi garis keturunan matanya telah digunakan dan ini dengan jiwa esensi jiwa kayu yang mendukungnya. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan menggunakannya dengan mudah. Manusia, sepertiga dari jiwa esensi jiwa kayu saya digunakan saat itu. The Towering Tree Yao setengah khawatir dan setengah bahagia. Senang sekali bahwa peringkat dewa sejati dari 3 sekte telah dilemahkan lebih dari setengahnya, tetapi sedih karena banyak energi yang digunakan. Nilai sepertiga dari jiwa esensi roh kayu tidak dapat diukur.
Sebagian diserap oleh Zhao Feng sementara sebagian lainnya digunakan. Saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan segera runtuh, tetapi ada kabar buruk. Lu Tianyi yang menempati peringkat pertama dari 10 peringkat dewa sejati mendekat. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar di benaknya. Hati Zhao Feng tergerak. Orang ini adalah jenius terkuat di antara mereka yang telah memasuki reruntuhan dan tampaknya, budidayanya telah mencapai setengah langkah dari alam inti asal. Zhao Feng membuka mata spiritual lordnya dan melihat sosok malas yang sedikit gemuk mendekati ngarai misterius beberapa ratus mil jauhnya. Angin aneh di luar ngarai misterius sudah cukup untuk memblokir jejak True Lord Rank. Pemuda malas melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan emas membelah jalan menembus angin ngarai misterius. Angin terkuat di sana bahkan dapat menghancurkan peringkat dewa sejati, tetapi orang ini baru saja merobeknya. Hati Zhao Feng bergetar. Gerakan santai dari pemuda menciptakan kekuatan yang melampaui peringkat Lord sejati. Itu bahkan lebih kuat dari mata surga Zhao Feng. Kakak Lu, para murid yang mundur dari sekte spiritual bulan murni berseru. Para jenius dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace penuh kewaspadaan dan rasa hormat. Bab 433 Jiwa. Sosok Lu Tianyi melintas ke ngarai dan kecemerlangan Yuan Qi membuat pohon menjulang Yao di dekatnya merasakannya dan mengutuk. Manusia, sepertinya kita tidak bisa lepas dari ini. Suara pahit The Towering Tree Yao terdengar. Zhao Feng tahu bahwa kedatangan Lu Tianyi memberikan rasa bahaya pada pohon yang menjulang Yao. Jika Towering Tree Yao berada di puncaknya, ia mungkin bisa melawan Lu Tianyi, tetapi setelah terkena perlindungan Void God, batang utamanya terungkap. Selanjutnya, pohon menjulang Yao telah menggunakan banyak roh kayu jiwa esensi dalam menghadapi serangan 3 sekte sehingga kekuatannya turun. Lu Tianyi ini memang kuat. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk menantang orang-orang di alam Void God dan seseorang yang tidak bisa saya tangani. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sebelum ini, Zhao Feng telah melukai lebih dari setengah dari 10 peringkat dewa sejati, tetapi ini terutama karena dia memiliki perlindungan Towering Tree Yao. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Zhao Feng tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghadapi Ye Yanyu atau Zhuang Waner. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran keduanya setidaknya sebanding dengan wakil patriark agama darah besi dan mereka bisa menantang alam inti asal setengah langkah normal. Kekuatan Lu Tianyi telah mencapai tingkat lain. Melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng melihat bahwa setiap tindakan Lu Tianyi mengandung kekuatan bumi. Karena inilah angin aneh dapat dirobek oleh Lu Tianyi dengan santai. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak bisa melakukan ini. Brother Tree, kita tidak harus melawan seseorang yang kita tidak bisa. Reruntuhan istana berharga akan segera muncul. Anda hanya perlu memberikan semua dukungan Anda dan menyerahkan sisanya kepada saya. Petik 2. Suara Zhao Feng masih tenang, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan bahaya. Jika bukan karena fakta bahwa istana berharga reruntuhan pasti akan turun, Zhao Feng akan melarikan diri berabad-abad yang lalu. Tinggal di belakang hanya berarti kematian. Melawan Lu Tianyi dan peringkat dewa sejati lainnya mirip dengan menantang penguasa alam inti asal. Apa perbedaan antara mendekati kematian dan menantang penguasa? Manusia, kamu sudah membawakanku terlalu banyak kejutan. Semoga Anda dapat terus melakukannya. Petik 2. Emosi pohon menjulang Yao menjadi stabil saat dia mengedarkan jiwa esensi jiwa kayu untuk mendukung Zhao Feng. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak energi yang digunakan. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada dihapus dari planet ini. Pada saat yang sama, Lu Tianyi bertemu dengan para jenius dari sekte spiritual bulan murni. Melihat sosok dari 3 sekte Lu Tianyi tercengang, apa yang terjadi? Dalam 10 peringkat Lord sejati, selain dia, nomor 2 dan 3 juga ada di sini. Hilangnya sekte spiritual bulan murni membuat marah Lu Tianyi. Di antara 3 sekte, sekte spiritual bulan murni paling banyak kalah. Yu Luo telah meninggal, Li Hong sama dengan mati dan ada pangkat sejati-sejati dan pangkat mistik sejati lainnya yang mati. Saudara Lu, kamu datang pada waktu yang tepat. Membunuh bocah itu hampir pasti. Petik 2. Ye Yanyu sangat senang. Lu Tianyi sekarang bahkan lebih terkejut. Sister Ye yang biasanya tenang penuh dengan niat membunuh. Segera, Ye Yanyu mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Tianyi. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, Lu Tianyi sangat marah. Kapan murid inti dari sekte spiritual bulan murni telah dipermalukan sedemikian rupa?
Anda rileks, tunggu sampai aku membunuh bajingan itu. Petik 2. Kemalasan Lu Tianyi menghilang saat kedua matanya menjadi seterang bulan. Ada garis darah di dalamnya dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Pada saat ini, Lu Tianyi merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit. Mata biru telah muncul di langit dan tampaknya ada dengan langit dan bumi saat itu menatapnya dengan dingin. Ini adalah garis keturunan dari mata bajingan itu? Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Petik 2. Lu Tianyi melompat ketakutan. Dia berpikir bahwa ini adalah keturunan dari salah satu mata dewa. Jika itu adalah pewaris sejati dari 8 mata dewa agung, bahkan Lu Tianyi akan serius. Pada titik ini, mata di awan menatap dengan dingin dan melepaskan tekanan yang tak terlukiskan. Selain Lu Tianyi, setiap orang merasakan tekanan yang dalam. Bagaimanapun, energi mental Zhao Feng sendiri telah mencapai tahap akhir peringkat dewa sejati dan dia mendapat dukungan dari jiwa esensi jiwa kayu. Niatnya tidak jauh berbeda dariku, tapi ada sesuatu yang sepertinya tidak bisa kupahami. Lu Tianyi berdiri diam dan matanya seperti bulan emas yang memerintah tertinggi. Meskipun dia tidak bergerak, pusaran air surga bumi Yuan Qi mengelilinginya dan membawa kekuatan alam yang tak tertahankan bersamanya. Menghancurkan. Bulan emas yang cemerlang muncul di telapak tangan Lu Tianyi dan melesat ke langit. Para jenius dari 3 sekte semuanya menahan napas saat mereka mengungkapkan ekspresi tertegun. Tindakan Lu Tianyi saat itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan sebuah desa dan bahkan aura dari Eye of Heaven ditekan. Bulan emas membawa kekuatan penghancur di area di mana Eye of Heaven berada dan di mana-mana dalam jarak 3-4 mil diselimuti. Bahkan pohon menjulang Yao merasakan gemetar dan siulan Yuan Qi membuat cabangnya bergetar. Setelah semuanya selesai, meskipun awan di langit rusak, Eye of Heaven masih sangat baik dan menatap Lu Tianyi dengan main-main. Lu Tianyi, mata ini adalah keberadaan yang hampa dan serangan di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat benar-benar menghancurkannya. Cara termudah adalah membunuh bajingan itu. Petik 2. Suara lemah Ci Gui terdengar. Serangan Lu Tianyi sangat kuat, tetapi digunakan secara salah dan tidak berbeda dengan menyerang udara. Kecuali itu adalah seorang ahli yang mengkhususkan diri dalam Dao Jiwa atau memiliki garis keturunan mata yang sebanding dengan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk menghancurkan Eye of Heaven. Menarik, Lu Tianyi tidak terlalu terkejut. Eye of Heaven telah memberinya perasaan bahwa itu tidak dapat dihancurkan, tetapi Lu Tianyi tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, dia mengirim beberapa serangan lagi ke Eye of Heaven yang membuat para jenius di dekatnya gemetar. Namun, semua upaya ini berakhir dengan kegagalan. Eye of Heaven masih bisa dilihat dan membawa lebih banyak tekanan pada mereka. Lu Tianyi tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tidak tahan dipandang rendah oleh mata. Saudara Lu, cepat pergi dan bunuh bajingan itu. Zhao Feng masih belum mundur setelah melihat Anda tiba. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Petik 2. Ye Yanyu merasa tidak nyaman. Ini adalah naluri yang berasal dari interaksi dengan Zhao Feng. Oke, aku akan pergi membunuh bajingan itu sekarang. Lu Tianyi menganggukkan kepalanya. Dia hanya akan mendengarkan Ye Yanyu karena keduanya adalah murid raja di alam dewa kekosongan dan dalam hal bakat, Ye Yanyu lebih muda darinya dan masa depannya tidak di bawahnya. Sosok Lu Tianyi melintas saat dia menyerbu ke arah pohon menjulang Yao. Para jenius dari 3 sekte merasa mata mereka kabur dan Lu Tianyi hanya terbang setengah mil. Bahkan Zhao Feng yang sedang melihat ke langit ketakutan. Kecepatan Lu Tianyi terlalu cepat dan hanya membutuhkan 10 langkah atau lebih untuk tiba di sini. Mata jiwa es, The Eye of Heaven tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya ke arah Lu Tianyi. Lu Tianyi menemukan bahwa tindakannya menjadi lebih lambat dan rasa dingin memasuki pikirannya, mencoba untuk membekukan pikirannya. Selain itu, mata jiwa es Zhao Feng memanggil surga bumi Yuan Qi dan langsung segala sesuatu di sekitar Lu Tianyi menjadi tertutup es. Zhao Feng tidak menggunakan Ice Soul Shooting Line kali ini karena Eye of Ice Soul dapat menurunkan kecepatan gerakan Lu Tianyi dan Zhao Feng tahu bahwa Ice Soul Shooting Line atau Lightning Fire God's Eye tidak akan banyak melukai Lu Tianyi. Karena tingkat energi mental yang terakhir berada di setengah langkah asal inti realem. Hehe, tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakiku. Lu Tianyi tertawa ringan saat surga bumi Yuan Qi di sekelilingnya melolong. Mata jiwa es Zhao Feng sudah cukup untuk membekukan peringkat dewa sejati normal dan memperlambatnya.
Dalam waktu lama, mereka akan menjadi serupa dengan apa yang terjadi pada Li Hong. Namun, Lu Tianyi tidak terluka sama sekali. Efek satu-satunya adalah kecepatannya diperlambat. Tingkat energi mentalnya lebih tinggi dariku dan setengah item pelindung jiwa. Zhao Feng melihat dengan sangat jelas dengan Eye of Heaven-nya. Tidak jarang para keajaiban seperti Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan Zhuang Waner memiliki barang pelindung. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menggunakan serangan energi mental terhadap mereka yang memiliki energi mental yang kuat dan barang pelindung jiwa yang baik. Aku hanya bisa menghentikan Lu Tianyi dengan melakukan ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, pohon menjulang Yao merasakan niat Zhao Feng dan menuangkan gelombang murni jiwa esensi ke dunia energi mental Zhao Feng. Di bawah kondisi mata surga, Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan jiwa esensi roh kayu dan menyimpannya sedikit di dalam mata spiritual dewanya. Lu Tianyi menemukan bahwa pikirannya menjadi lebih lambat dan kekuatan dari Eye of Soul menjadi lebih kuat. Tekanan dari Eye of Heaven meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng menerima bantuan dari pohon menjulang Yao dan hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng melampaui puncak peringkat dewa sejati normal. Dalam hal kekuatan energi mental, Zhao Feng tidak terlalu jauh dari Lu Tianyi. Tentu saja, dalam hal tingkat energi mental yang sebenarnya, Zhao Feng masih berada di tahap akhir peringkat dewa sejati. Semua ini karena harta karun terbesar Yao pohon menjulang, jiwa esensi jiwa kayu. Bahkan penguasa di alam inti asal akan menganggap ini membantu. Selanjutnya, Zhao Feng telah menyerap, menyimpan, dan menggunakan lebih dari sepertiga jiwa esensi jiwa kayu dari awal hingga sekarang. Bab 434 Pertempuran di Udara. Reruntuhan Sein Ungu. Di dalam area cabang yang padat penduduk, Zhao Feng tampak seperti cangkang tanpa jiwa. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi rambut birunya melambai di udara. Di sebelahnya adalah mayat berwarna perak darah dengan ekspresi buas. Auranya sebanding dengan True Lord rank tahap awal dan itu seperti penjaga yang setia. Namun, pada saat ini, mayat hantu perak darah True Lord rank ini bergetar dengan gelisah. Bahkan pohon menjulang Yao yang melindungi keduanya mendesah putus asa. Beberapa mil jauhnya, sosok Lu Tianyi yang sedikit gemuk dan malas mendekat selangkah demi selangkah. Setiap gerakan dan tindakannya menyebabkan surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil bersiul dan menyebabkan angin menderu. Setiap kali dia melangkah, dia akan maju setengah mil. Tingkat Lu Tianyi telah melampaui peringkat dewa sejati normal dan semua orang yang hadir tercengang. Mereka dari sekte spiritual bulan murni mengangkat kepala mereka dengan bangga dengan harapan. Ye Yanyu berada di antara kelompok itu dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan saudara Lu di sini, bahkan pohon yang menjulang Yao tidak dapat melindungi Zhao Feng. Dalam hal kekuatan, saudara Lu tidak jauh dari pohon menjulang Yao. Namun, pohon menjulang Yao terluka dan kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan pertempuran puncaknya dan memiliki cacat yang sangat jelas. Berpikir sampai di sini, Ye Yanyu menatap ke langit. Udara biru besar dengan dingin memandang bumi. Keberadaan Eye of Heaven membawa kegelisahan dan tekanan pada para murid dari 3 sekte. Bahkan peringkat Lord sejati merasa sulit untuk menolak Eye of Heaven. Tanpa disadari, Ye Yanyu merasa tidak nyaman selama itu masih ada. Tiba-tiba, langkah Lu Tianyi berhenti dan melambat. Tekanan energi mental dan kedinginan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Murid dari 3 sekte cegukan dan setiap orang yang melihat ke dalam mata merasakan dingin memasuki dunia energi mental mereka. Semuanya hati-hati, jangan lihat mata, Ci Gui berseru dengan nada yang dalam. Pada titik ini, kekuatan yang ditampilkan mata langit adalah sesuatu yang hanya bisa dia lihat dan orang yang berhadapan langsung dengan mata surga ini adalah Lu Tianyi. Para jenius yang tersisa dari 3 sekte hanya sedikit terpengaruh dan mereka beberapa mil jauhnya. Namun, bahkan peringkat dewa sejati normal tidak berani melihat mata surga di udara. Sebelum indera mereka dibatasi, para murid dari 3 sekte bahkan tidak dapat melihat Zhao Feng dan satu-satunya hal yang mereka lihat adalah mata surga ini. Zhao Feng ini bersembunyi di belakang tapi bisa menggunakan metode ini untuk melawan murid dari 3 sekte. Petik 2. Ci Gui menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Zhao Feng tidak berfokus pada mereka, tetapi pada Lu Tianyi. Zhao Feng saat ini memiliki jiwanya diperkuat dan jauh lebih kuat dari puncak peringkat dewa sejati normal. Pada saat kritis ini, pohon menjulang Yao mendukungnya tanpa batasan.
Di bawah kondisi mata surga, mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap jiwa esensi roh kayu dan membiarkan jiwanya meningkat dengan cepat. "Nak, jangan biarkan aku mendekatimu," Lu Tianyi meraung saat niat membunuh terwujud di mata bulan keemasannya. Namun, pikiran dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam kolam yang membekukan dan dia sangat lambat dan kaku. Setiap tindakannya akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Apa yang membuat Lu Tianyi marah adalah bahwa meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, dia bahkan belum melihat seperti apa lawannya. Bertarung di udara adalah kemampuan terbaik mata surga. Dimanapun mata spiritual Tuhan bisa melihat, mata surga bisa muncul. Membunuh orang dari jarak ribuan mil yang legendaris adalah kenyataan bagi Zhao Feng. Selain itu, mata spiritual dewa penuh dengan metode yang tidak dapat diblokir. Murid dari 3 sekte di belakang melihat kemajuan Lu Tianyi dengan kaget. Dia akan mengambil satu langkah lalu berhenti sejenak saat dia perlahan mendekati pohon Yao yang menjulang. Ini adalah benturan kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambil Lu Tianyi, kemenangan menjadi selangkah lebih dekat. Jika Lu Tianyi mendekat, saya tidak akan bisa melawan. Kesadaran Zhao Feng ada di langit saat dia melihat ke bawah. Tingkat energi mentalnya baru saja mencapai tingkat di mana dia bisa melawan Lu Tianyi. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran, Lu Tianyi hampir memiliki kemampuan untuk menantang orang-orang di alam inti asal. Setidaknya wakil patriark agama darah besi dan penatua agung kekaisaran bukanlah tandingannya. Begitu Lu Tianyi mendekat, Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Untungnya, target Zhao Feng tidak melawan Lu Tianyi dan murid-murid dari 3 sekte. Itu sudah merupakan keajaiban baginya untuk mendorong 100 murid dari 3 sekte kembali dan membunuh banyak dari 10 peringkat Lord sejati. Zhao Feng memerintahkan mayat perak darah di sebelahnya untuk diserang. Meskipun dia mencoba yang terbaik, Lu Tianyi masih semakin dekat. Ketika Lu Tianyi mendekati sekitar 100 hingga 200 yard, mayat hantu True Lord rank darah perak keluar. "Sialan, anak nakal ini." Ekspresi Cigui sedikit jelek karena mayat hantu ini adalah miliknya. Melihat mayat hantu True Lord Rank menyerang, Lu Tianyi hanya memandangnya dengan samar dan tidak meletakkannya di matanya. Meskipun dia dibatasi oleh Eye of Ice Soul, True Lord Ranks yang normal masih bisa dibunuh dengan jentikan jarinya. The Eye of Heaven tiba-tiba melepaskan gelombang energi mental ke udara. Lu Tianyi merasa seolah-olah Eye of Heaven meluas ke sisi lain dunia. Hati Lu Tianyi bergetar dan dia sekarang berdiri di area tak terbatas yang dipenuhi es. Penjara petir dan es menahannya dan rantai demi rantai mengikatnya saat tubuhnya terus mengerut. "Kamu adalah Zhao Feng." Mata emas Lu Tianyi mengerut saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Bahkan sejak bentrokan pertama mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan dan itu masih buram. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi Lu Tianyi masih tidak bisa melihat wajah Zhao Feng. Ini berarti Lu Tianyi belum melihat Zhao Feng yang sebenarnya, tetapi lawannya tahu seperti apa dia. Berpikir sampai di sini, Lu Tianyi merasakan betapa menakutkannya orang ini. Tidak heran dia bisa memaksa murid dari 3 sekte untuk mundur dan 10 peringkat Lord sejati untuk bekerja sama. Mata emas Lu Tianyi berkilauan saat gelombang niat tajam menembus mata ilusi Zhao Feng. Sungguh niat energi mental yang kuat. Itu menembus mata ilusi saya secara langsung. Petik 2. Zhao Feng tergerak saat dia melihat ke bawah. Dia hanya merasakan niat yang sama dari Yu Tianhao. Meskipun niat energi mental Lu Tianyi tidak seunik Yu Tianhao, tingkat energi mental dan kultivasinya jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mayat berwarna perak darah itu menuju ke arah Lu Tianyi. Jalur menembak jiwa es. Sinar cahaya dingin menerpa Lu Tianyi. Sosok Lu Tianyi sedikit bergetar saat sinar kekuatan dingin yang kuat menembus jiwanya. Di bawah kondisi mata langit, tingkat energi dan kekuatan mental Zhao Feng mencapai maksimum. Karena dukungan tak terbatas dari Tower Ring Trio, Zhao Feng bisa bertahan hingga sekarang dan terus bertarung. Jantung Zhao Feng melonjak. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mayat perak darah untuk menyerang Lu Tianyi. Pada contoh ini, Lu Tianyi terkena garis menembak jiwa es dan tubuhnya membeku, tidak dapat bereaksi. Mayat darah perak membuka mulutnya dan menggigit Lu Tianyi. Ki emas samar roh sejati tiba-tiba terbuka dan mengirim mayat darah perak terbang. Salah satu lengan mayat itu patah dan tubuhnya hampir terbelah dua.
Bagaimana ini mungkin? Ia bahkan tidak bisa menembus Key of True Spirit Protection. Petik 2. Hati Zhao Feng menjadi serius. Lu Tianyi pertama kali dipenjara oleh Eye of Illusion sesaat dan kemudian terkena Ice Soul Shooting Line dan kesempatan ini ditangkap dengan sempurna oleh mayat darah perak. Semua waktu ini ditangkap dengan sempurna oleh Zhao Feng, tetapi dia tidak berpikir bahwa mayat perak darah itu bahkan tidak bisa mematahkan ki pelindung roh sejati Lu Tianyi dan malah hampir pecah. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan pertempuran Lu Tianyi. Dia hampir mencapai level Origin Core Realm. Tidak heran dia bisa bertahan dari dikejar oleh binatang di Origin Core Realm. Lu Tianyi melambaikan telapak tangannya dan mayat darah perak itu hancur berkeping-keping oleh kilatan bulan keemasan. Mayat darah perak True Lord Rank hancur dan gelombang kuat udara keemasan menyapu segala sesuatu dalam radius 1 mil hingga 2 mil dan bahkan ke tempat Zhao Feng berada. Bajingan ini menggunakan mayat hantuku sebagai umpan meriam. Petik 2. Qi Gui di belakang mengertakkan gigi. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Wajahnya pucat dan sedikit gemetar karena hembusan angin emas yang kuat. Zhao Feng tanpa ekspresi setelah kehilangan satu mayat hantu True Lord Rank. Dua mayat racun perak gelap muncul di dekat Zhao Feng. Selain itu, kalajengking kecil seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Tubuhnya memiliki bintik-bintik di atasnya, tetapi matanya merah dan dingin. Bab 435 Giliran Kucing Pencuri Kecil. Kalajengking kecil bertitik ini adalah yang ditemukan Zhao Feng di dalam gua. Pangkat garis keturunan kalajengking muda ini tidak lebih lemah dari kalajengking raksasa kuno dan itu adalah tipe yang bervariasi yang masa depannya tidak dapat diukur. Meskipun kekuatan kalajengking ini tidak dapat mengancam orang-orang di alam roh sejati, itu mewarisi semua racun kalajengking kuno dan mungkin bahkan lebih kuat. Mata Zhao Feng berbinar. Secara teoritis, racun kalajengking muda mampu membunuh orang-orang di alam roh sejati, tetapi dengan syarat mampu mengiris kulit lawan dan mengeluarkan darah terlebih dahulu. Keunggulan lain dari kalajengking muda adalah ukurannya yang kecil dan mudah diabaikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dalam situasi normal, dia pasti akan membesarkan kalajengking muda ini sendirian. Itu memiliki kesempatan untuk menjadi lengan kiri dan kanan dan statusnya hanya di bawah kucing pencuri kecil. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa membesarkannya sendiri, dia bisa menjual kalajengking muda ini seperti di lelang Rising Dragon yang akan dijual dengan harga tinggi. Namun, pada saat kritis ini, Zhao Feng harus membuat pilihan. Dia sudah kehilangan mayat hantu True Lord Rank yang mencoba menghentikan Lu Tianyi dan memenangkan waktu. Hilangnya mayat hantu darah perak membuat Zhao Feng lebih memahami kekuatan Lu Tianyi. Dan sekarang dua mayat racun perak gelap Zhao Feng dan kalajengking muda mungkin perlu dikorbankan. Namun, Zhao Feng tidak terlalu ragu-ragu karena manfaat dari Tower Ring Triao jauh lebih berharga. Jiwa esensi jiwa kayu telah memperkuat jiwa Zhao Feng ke puncak peringkat dewa sejati dan sangat meningkatkan kekuatan mata Zhao Feng. Sebagian besar peringkat Lord sejati di bawah Origin Core Realm tidak akan bisa menghentikan garis keturunan mata Zhao Feng. Selanjutnya, meskipun ini hanya kenaikan sementara, jiwa esensi roh kayu berisi hukum kehidupan yang disimpan oleh mata spiritual dewa. Dengan manfaat ini, Zhao Feng memiliki peluang lebih dari 10 kali lebih tinggi untuk menerobos ke alam inti asal daripada peringkat Lord sejati normal lainnya. Dibandingkan dengan ini, kehilangan satu atau dua mayat hantu True Lord Rank atau kalajengking muda bukanlah apa-apa. Mata Zhao Feng tenang dan membuat pilihan yang menentukan. Kucing pencuri kecil itu tiba-tiba muncul di bahunya. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kalajengking yang masih muda. Kamu ingin menyerang? Zhao Feng berkomunikasi dengan kucing kecil pencuri itu. Pada saat ini, Lu Tianyi telah pulih dan mendekati pohon Yao yang menjulang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cahaya keemasan muncul yang menembus dahan. The Tower Ring Triao melambaikan cabangnya dengan kacau saat melawan dan mencoba menghentikan langkah Lu Tianyi. Target Lu Tianyi bukanlah pohon menjulang Yao tapi Zhao Feng yang berada di kedalaman cabang. Di antara 10 peringkat penguasa sejati, mungkin hanya Lu Tianyi yang memiliki kekuatan untuk menyerang wilayah Tower Ring Triao dan mencoba membunuh Zhao Feng sendirian. Manusia, aku tidak bisa menghentikannya lebih lama lagi. Suara terengah-engah dan tak berdaya The Tower Ring Triao terdengar. Karena hilangnya jiwa esensi jiwa kayu, kekuatan pertempurannya hanya setengah dari puncaknya dan tidak bisa menghentikan Lu Tianyi.
Kesadaran Zhao Feng sekali lagi menghilang dari tubuhnya saat mata biru besar muncul di langit yang melihat ke bawah dengan dingin dan mengunci Lu Tianyi. Sosok Lu Tianyi gemetar saat pikiran dan tubuhnya melambat. Kucing kecil pencuri menghilang dari bahu Zhao Feng. Bersamaan dengan itu, menghilangnya kalajengking muda. Dua mayat racun perak gelap berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng dan tidak menyerang. Kucing pencuri kecil, terserah kamu. Zhao Feng dengan dingin menatap Lu Tianyi dengan Eye of Ice Soul-nya. Di bawah keadaan ini, kekuatan mata jiwa es sangat meningkat dan mampu memperlambat Lu Tianyi. Yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa kucing kecil pencuri itu tidak hanya bisa membuat dirinya tidak terlihat, tapi juga bisa membuat kalajengking muda tidak terlihat. Meskipun Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin, harta warisan yang dapat menyamarkan dirinya sendiri, itu terbatas pada dirinya sendiri dan tidak dapat membuat orang lain tidak terlihat bersamanya. Dari sini orang dapat melihat bahwa saat kucing kecil pencuri tumbuh, kemampuannya juga menjadi lebih kuat. Zhao Feng sangat mengharapkan apa yang akan dilakukan kucing kecil pencuri itu untuk mencoba menghentikan atau memperlambat langkah Lu Tianyi. Dari situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk membunuh Lu Tianyi. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng memusatkan perhatian pada kata-kata pelan-pelan, dan mencoba yang terbaik untuk memperlambat pendekatan Lu Tianyi. Melalui Eye of Heaven, Zhao Feng samar-samar bisa menangkap jejak kucing pencuri kecil dan kalajengking muda yang tidak terlihat. Hampir mustahil bagi mereka yang berada di bawah Origin Core Realm untuk mendeteksi kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Bisa dikatakan bahwa kucing kecil pencuri adalah pencuri alami yang hidup dalam kegelapan. Mungkin hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng yang bisa melawan bakat kucing pencuri kecil itu. Bahkan ketika kucing kecil pencuri itu berada dalam jarak 20 meter dari Lu Tianyi, yang terakhir tidak menyadari apa-apa. Saat ini, hati Zhao Feng menegang. 20 yard, 15 yard, 10 yard. Kucing kecil pencuri itu mengambil kalajengking muda itu dan mendekati Lu Tianyi. Hanya ketika kucing kecil pencuri itu berada 5 atau 6 meter jauhnya, Lu Tianyi sepertinya mendeteksi sesuatu. Bagaimanapun, budidayanya telah mencapai setengah langkah asal inti realem dan hampir melebihi alam roh sejati. Meskipun dia dikunci oleh Eye of Ice Soul, dia merasakan sesuatu. Tindakan Lu Tianyi tidak luput dari pandangan Zhao Feng. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tahu betapa menakutkannya Lu Tianyi dan hanya sirkulasi ki roh sejati yang melindungi yang mampu membunuh beberapa raja sejati yang lebih lemah. Pada titik ini, yang perlu dilakukan Lu Tianyi hanyalah melepaskan ki dari jiwa sejati dan itu cukup untuk membunuh kucing kecil pencuri dan kalajengking muda itu. Kekuatan pertempuran sejati kucing pencuri kecil itu paling banyak hanya dekat dengan True Lord Rank dan berspesialisasi dalam bakat dan kemampuannya. Kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba-tiba menampakkan diri dan menyerang Lu Tianyi. 5 yard, 4 yard, 3 yard. Kucing kecil pencuri itu dengan cepat mendekat. Kecepatan kalajengking muda jelas tidak secepat kucing pencuri kecil, tetapi yang terakhir telah menggunakan cambuk darah ular mistik untuk membungkus kalajengking muda dan dengan cepat terbang menuju Lu Tianyi. Jarak 4-5 yard kurang dari setengah nafas bagi kucing pencuri kecil itu. Menghadapi kemunculan tiba-tiba kucing kecil pencuri itu, Lu Tianyi tidak dapat mengelak atau menghindar karena dia dikunci oleh Eye of Ice Soul. HMPH, yang lain akan mati. Mulut Lu Tianyi melengkung karena ejekan. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar karena kecepatannya menurun dan ki pelindungnya dari roh sejati masih ada. Setelah kucing kecil pencuri dan kalajengking muda itu mendekat, Lu Tianyi dapat membunuh keduanya hanya dengan ki pelindung roh sejati. Kucing pencuri kecil, kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat menembus pertahanan Lu Tianyi dengan kekuatanmu. Mata Zhao Feng masih tetap di langit dan melihat ke bawah. Saat kucing kecil pencuri dan kalajengking muda tiba di depan Lu Tianyi. Lu Tianyi sudah siap dan melepaskan Key of True Spirit-nya menjadi gelombang cahaya keemasan yang menyapu puluhan yard, cukup untuk membunuh True Lord Rangsi yang normal. Hati Zhao Feng mencapai tenggorokannya. Mata spiritual Tuhannya sangat tepat dalam menganalisis kekuatan. Kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lu Tianyi. Mengesampingkan mereka, bahkan Zhao Feng mungkin langsung dibunuh oleh Lu Tianyi jika yang terakhir mendekat. Anak laki-laki Lu Tianyi melepaskan gelombang cahaya emas yang mengubah daun dan cabang pohon Yao yang menjulang menjadi debu. Daerah di sekitar Lu Tianyi tampaknya telah menguap dan pohon menjulang Yao mengerang tanpa daya pada saat yang sama.
Kucing pencuri kecil. Ye Yanyu yang sedang menonton dari belakang berseru dengan ekspresi jelek. Dia memiliki perasaan khusus terhadap kucing pencuri kecil itu, bahkan jika itu bekerja sama dengan Zhao Feng dan menghitungnya. Dia merasa tidak mau dan sedih atas kematian kucing kecil pencuri itu. Bajingan Zhao Feng, bagaimana bisa kau begitu berhati dingin mengirim kucing kecil pencuri itu ke kematiannya? Ye Yanyu menggigit bibirnya dan menatap mata surga di langit. Eye of Heaven hanyalah versi yang lebih besar dari mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, mata surga itu dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah kematian kucing kecil pencuri dan kalajengking muda tidak membawa emosi apapun ke Zhao Feng. Eye of Heaven masih melepaskan energi dingin yang mengunci Lu Tianyi. Hahaha, Anda dapat mengirim semua umpan meriam yang Anda miliki. Lu Tianyi tertawa. Meskipun kecepatannya terbatas, dia masih mendekati Zhao Feng sedikit demi sedikit. Lu Tianyi melihat seorang pemuda berambut biru di kedalaman cabang. Sepertinya tidak berjiwa dan tidak bergerak. Di sebelah pemuda berambut biru ada dua mayat racun perak gelap. Senyuman mengerikan muncul di wajah Lu Tianyi saat dia mulai tertawa. Saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan turun dalam 3 napas. Suara lembut seorang wanita terdengar di benak Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menghela napas. Mulai saat ini dan seterusnya, dalam hitungan ketiga, istana reruntuhan berharga akan turun dan misi Zhao Feng akan selesai. Namun, Lu Tianyi pasti bisa mendekati Zhao Feng dalam waktu 3 napas. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan jika dia selamat dari 2 mayat racun perak gelap tidak akan bisa. Zhao Feng tidak peduli seberapa dingin dan menghitung Anda tetap tidak bisa lepas dari kematian. Wajah Ye Yanyu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia kemudian melihat mata tenang di langit yang tidak memiliki kepanikan sama sekali. The Eye of Heaven bahkan memiliki ejekan di dalamnya. Kucing pencuri kecil, kamu memang pintar. Sebuah suara bergema di seluruh dimensi energi mental. Seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul tepat di depan Lu Tianyi. Bagaimana ini mungkin? Para jenius dari 3 sekte di belakang semuanya menyaksikan dengan mata melotot. Segera setelah itu, kalajengking muda itu terlempar keluar oleh cambuk kucing pencuri kecil itu dan langsung masuk ke mulut tertawa Lu Tianyi.